Perbaiki satu demi satu. Jadi kita mau berubah semua drastis nggak bisa. Contoh mungkin biasa kalau mungkin ke kantor pagi-pagi bawa teh, bawa kopi, cobalah bawa air putih gitu kan. Bisa kan? Air madu atau mungkin air rendeman buah atau apa kan bisa. Mengubah habitsnya. Nanti lama-lama apa yang terjadi? Kita udah terbiasa dengan hidup kayak begitu. Ya, hidup lebih baik, ibadah lebih nikmat. Ya. Kalau yang sudah punya keluarga mungkin di rumahnya ada kulkas, maka isi kulkasnya diganti. Ya, jangan lagi makanan-makanan, jangan banyak makanan-makanan frozen, banyakin buahnya, banyakin sayurnya. Ya, pari misalkan kan, tiba-tiba malam-malam ada yang lagi kelaparan, buka kulkas isinya pari. Undur diri dia. Batal makannya kan. Akhirnya tidurnya lapar, bagus, detox. Ya nggak? Isi kulkasnya, isi lemari makannya mie instan apa semua segala macam gitu kan. Akhirnya malam-malam bangun gitu kan, kepikiran makan. Karena manusia itu mah punya nafsu untuk seperti itu gitu. Maka di surga dikasih Allah makanan yang enak-enak. Ya, tapi di dunia ini teman sekalian maka kita harus pilih gitu kan, karena banyak ujian. Jadi fitnah dalam urusan makanan sekarang itu banyaknya luar biasa. Sempat saya posting tapi saya hapus kemarin. Judulnya sih nugget tapi nggak di Indonesia, dia di Amerika. Chicken gitu kan, terus ada tepung. Terus sisanya ada segini nih. Isinya tuh ada hydrogenated oil lah, ada inilah segala macam. Terus yang dimakan apa gitu loh. Yang kita makan zaman sekarang, banyak orang makan kayak begitu zaman sekarang. Ya. Jadi sayang badan kita ya. Jangan zolimi lagi lah. Ya, kalau Anda yang belum nikah ya, carilah jodoh yang hidup sehat. Tanya sama dia, kamu udah apa tuh namanya? Sudah sering minum madu belum? Gitu. Selain tanya hafalan Qur'annya, kan? Biasa nongkrong makan nasi goreng di mana? Oh di sono. Oh yo ada. Not my type. Ya, biasa baksoan di mana gitu kan? Kita alhamdulillah 3 kali seminggu tuh kumpul-kumpul makan bakso gitu kan. Wassalam. Loh kenapa? Judulnya kan mau membangun peradaban. Bagaimana mau bangun peradaban kalau isi sperma dan ovumnya kerupuk? Betul gak? Yang nanti bangun malam susah, bawaannya letih terus, ngantuan, baperan. Oh iya. Ilmu ini kan namanya, coba teman-teman, ilmu ini namanya ilmu epigenetik, nutri epigenomik. Coba lihat, makanan seseorang akan mempengaruhi gennya. Tiap hari makanlah nugget, makanlah sosis, gennya kacau beliau nanti. Tapi kalau tiap hari makan begini-begini nih, sehat gennya. Karena emang inilah yang kita harus makan. Farmasinya manusia itu ada di mereka-mereka ini teman sekalian. Farmasinya kita. Dan farmasi itu bikin obat dari mana? Dari mereka ini juga. Contoh, kunyit ada analgetiknya, ada anti nyerinya nggak? Ada, tapi kecil. Gitu loh. Jadi mereka belajar dari alam yang Allah ciptakan. Karena demand-nya tinggi, permintaan tinggi, mereka bikin sintetik. Salah nggak mereka? Nggak salah. Ya, pabrik makanan misalkan, mereka bikin makanan karena permintaan tinggi. Akhirnya apa? Isi makanan yang sebenarnya katakanlah ayamnya cuma berapa gram, sisanya tepung lah, ini segala macam. Kenapa? Karena banyak yang minta. Kan gitu kan? Salah nggak mereka? Nggak salah. Ya. Yang salah siapa? Yang kalau mau nyalakan, salahkan diri kita. Kenapa kita nggak beralih ke mereka-mereka ini gitu loh? Ya, kalau kita udah beralih ke mereka-mereka ini, insya Allah badan akan jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 9. Jadi ini terakhir ya. Ada beberapa jenis minuman yang bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama kunyit ini. Kunyit ini kalau Anda ketemukan dengan melon,
lemon. Ngetes masih connect gak? Nyata enggak. Ketika kunyit ini ketemu sama jeruk ya seperti ini, efeknya dia bisa membersihkan liver ya. Dia sebagai obat pusing juga bisa ya. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk minuman ya sebelah mungkin anti kanker gitu ya. Nih kunyit sama jeruk nipis. Kemudian lagi namanya sini nggak ada, tapi teman-teman bisa dapatkan, namanya beetroot. Beetroot itu buah beet. Ya, buah beet itu kalau Anda nanti blender dicampurkan sama ini juga, dia juga bisa menurunkan tensi ya. Kemudian bisa untuk meningkatkan memperbaiki orang yang anemia. Ya. Juga Anda bisa tambahkan dengan kurma. Ya, nanti buah beet itu kalau teman-teman ada yang anemia atau kurang darah, ya Anda bisa blender sama kurma. Campurkan sedikit sama itu. Sama itu tadi yang ini kunyit sama jeruk nipis ini. Sedikit Anda tambahkan dengan lada hitam. Ya. Dia bisa meningkatkan penyerapannya. Kemudian ya ini agak jarang, cuman kalau dapat alhamdulillah itu tuh wheatgrass. Wheatgrass itu daun ya, daun dari gandum itu loh. Itu tinggi banget antioksidannya. Kalau nggak ketemu bisa pakai yang hijau-hijau kayak begini nih. Brokoli, atau yang salah satu yang tertinggi adalah seledri. Tapi seledri mungkin rasanya memang agak-agak berat untuk dikonsumsi ya. Kalau saya biasanya kalau ketemu itu saya campurin sama apel. Itu bisa nurunkan tensi, kolesterol, tapi dia cepat banget nurunin tensi. Hati-hati dari kalau yang sudah darahnya rendah, hati-hati minum itu. Ya. Ada beberapa jenis ya lemak yang teman-teman juga bisa konsumsi ya. Misal beberapa pilihannya ya. Yang paling bagus alpukat. Ya, jadi alpukat itu jangan beli yang di jus-jus itu. Kalau Anda mau beli yang jus-jus itu, bawa madu dalam tasnya. Jadi nanti pemanisnya pakai madu. Kalau nggak kurma. Ya. Terus minyak VCO itu lemaknya bagus. Ya. Kemudian olive oil atau zaitun salah satu minyak yang paling baik yang mengandung unsaturated fatty acid. Jadi asam lemak tak jenuh itu sangat baik untuk dikonsumsi tiap hari. Jadi kalau teman-teman mulai biasakan malam juga menjelang tidur atau pagi-pagi minum zaitun 1 sendok nggak apa-apa. Kalau nggak bisa minum yang pakai sendok, kapsul juga nggak apa-apa. Ya, itu beberapa yang kita gampang dapatkan tuh beberapa jenis lemak. Ya, beberapa jenis lemak-lemakan yang kita bisa konsumsi. Ya, bukan berasal dari lemak-lemak yang digoreng kayak tadi saya katakan ya produk yang digoreng lah ya. Jadi kalau mulai men-challenge diri Anda, ya jadi mulai men-challenge diri Anda dalam keseharian kita itu salah satunya adalah dengan cara ya menghindari makanan-makanan yang diolah dengan minyak. Ya. Pagi-pagi saran saya jangan lagi makan makanan yang berminyak pagi-pagi. Semua yang berminyak ada digoreng pagi-pagi jangan lagi. Contohnya apa? Ya gorengan, gitu kan? Nasi goreng apa lagi? Nasinya sudah tinggi gulanya, ditambah dengan minyak. Lengket nggak di usus? Lengket. Ya, seperti itu. Jadi itu minyak. Kemudian apa lagi? Pagi-pagi cobalah untuk tidak mengkonsumsi atau menghindari produk yang banyak atau tinggi gula pasirnya. Ini tips ini sederhana, tapi kalau teman-teman ikutin banyak sekali menang banyaknya kita. Ya, jadi pagi-pagi kalau Anda pengen minum kopi silakan, tapi jangan pakai gula. Jangan kopi saset. Kopinya kopi bubuk. Ya, kopi bubuk. Minum kopi aja pagi-pagi bisa. Ya. Dia termasuk pembakar lemak juga. Itu. Kemudian
mulailah mengurangi konsumsi nasi putih. Ya, mulai konsumsi nasi putih. Diganti dengan apa? Buah juga karbohidrat, nggak masalah.